Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, karya Syekh Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita masih di bab Kitabus Shalah. Di hari ini kita masuk di bab istiqbali al-qiblah, bab menghadap kiblat. Ini penting pembahasannya, karena menghadap kiblat itu adalah merupakan syarat sahnya sholat, seperti wudhu. Artinya tidak ada sholat tanpa ada kiblah. Tidak ada sholat tanpa ada kiblah, berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, serta disepakati oleh para ulama dan kaum muslimin. Menghadap kiblat, menghadap kiblat. Kiblat di masa Nabi SAW ada dua, ada awal dan ada akhir. Kiblat awal dari kiblat kaum muslimin di masa Nabi SAW adalah ke Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala palingkan dan ubah kiblat kaum muslimin setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, tepatnya di tahun kedua Hijriah. Tepatnya di tahun kedua Hijriah. Nabi arahkan, Allah Subhanahu wa taala arahkan nabinya ke Baitullahil Haram. Ini bentuk atau jenis kiblat yang kedua, dan ini mulai dari tahun kedua Hijriah sampai sekarang dan sampai hari kiamat menjadi kiblatnya kaum muslimin. Ya. Bahkan dia adalah kiblat untuk orang yang hidup dan mati. Paham kan? Ka'bah, Baitullah, kiblatuna ya hayyan wa mayyita, kata Nabi SAW. Dia adalah kiblat kita dalam keadaan hidup dan dalam keadaan kita sudah meninggal. Paham kan? Makanya orang meninggal diarahkan ke arah kiblat. Antum dipahami ini? Ini dia tentang kiblat. Tentang kiblat. Adapun hukumnya tadi kita sudah katakan, dia adalah merupakan syarat sahnya sholat berdasarkan Quran, Sunnah, dan ijma'. Tidak ada sholat yang sah tanpa mengarah ke kiblat. Maksudnya sholat wajib. Maksudnya sholat wajib. Karena sholat sunnah boleh di atas kendaraan dan boleh di mana arah kendaraan mengarah. Sholat sunnah. Karena Nabi SAW sholat sunnah di mana kendaraannya menghadap. Di mana kendaraannya apa? Menghadap. Kalau sholat wajib, siapa yang miring dari kiblat, maka tidak ada sholat baginya. Iya. Dan perlu antum ketahui sebelum kita masuk pembahasan di hadis, bahwa kiblat ini menghadap ke badannya ada dua bentuk. Ada dua keadaan. Keadaan pertama, orang yang melihat Ka'bah. Keadaan pertama, orang yang melihat Ka'bah. Sepakat para ulama rahimahumullah bahwa orang yang melihat Ka'bah wajib menghadap badan Ka'bah. Dipahami ini? Misalnya kalau orang dia penduduk Makkah atau antum pergi umrah, yang wajib bagi antum adalah menghadapkan badannya ke badan Ka'bah. Makanya di sana masjidnya bulat. Kalau di Masjid Makkah, Masjid Haram, paham kan? Bulat lantainya, Ka'bah di tengah. Demikian pula masjid di sekitar, di luar Masjid Haram, itu bentuknya semuanya menghadap. Jadi yang dari sana menghadap sini, yang dari sini menghadap begitu. Tidak satu arah seperti yang di luar Mekah. Paham kan? Kalau di luar Mekah satu arah, seperti Madinah. Dipahami kan? Semuanya mengarah ke Ka'bah. Seperti kita juga mengarah ke Ka'bah. Nah, bagi orang yang sholat melihat Ka'bah, disepakati oleh para ulama, badannya harus menghadap ke Ka'bah. Ini keadaan pertama. Keadaan kedua, bagi orang yang tidak melihat Ka'bah.
Yaitu selain penduduk Makkah tentunya. Bagi orang yang tidak melihat Ka'bah, maka yang wajib baginya adalah menghadap arah, bukan menghadap badan. Ini antum harus perlu tahu. Kan banyak sekarang ini orang, karena sudah canggih kan, tinggal ada alat, kalau diletakkan, maka alat ini akan menembak badan Ka'bah. Banyak sekarang orang yang pindahkan atau kasih miring sopnya. Kasih miring apa? Sopnya kan begitu. Dulunya sudah lurus begini sejadahnya dibangun masjidnya, sekarang dia kasih miring karpetnya. Kenapa? Karena sudah ada alat yang langsung menembak apa? Badan. Perlu antum ketahui, bagi orang yang tidak melihat Ka'bah, itu yang wajib baginya adalah menghadap arah, bukan menghadap badan. Karena kalau menghadap badan dipaksakan, berarti stopnya juga harus bengkok. Gini kan, kita tembak sekarang ini badan Ka'bah misalnya, ini tembak ke sini. Pas, akhirnya kita kasih miring stop tak? Yang sini gimana? Berarti harus begini juga. Kan seharusnya begitu. Itu beban bagi kaum muslimin. Makanya kesepakatan adalah bagi yang tidak melihat Ka'bah, yang wajib menghadap arah. Kita paling mudah ke masyarakat kita Indonesia. Karena matahari berjalan di atas Ka'bah. Kalau mau terbenam, berjalan di atas Ka'bah. Artinya kiblat kita paling mudah. Lihat saja di mana arah matahari terbenam. Itulah kiblat, arahnya. Dipahami ini? Bukan badannya, tapi apa? Arah Ka'bah itu di mana? Anda bisa pahami ini? Jelas kan? Menghadap arah. Karena kalau menghadap badan berarti harus begini. Makin panjang sopnya berarti tidak akan datang. Dipahami ini? Akan apa? Akan miring. Kalau kita lewat dari badannya ini, geser, coba geser. Ini alat. Pasti bergeser juga akan arahnya. Kan begitu? Seharusnya juga begitu. Jadi melengkung begini. Bukan lurus. Itu kalau dipaksakan seperti itu. Makanya ketika muncul ini alat, Lajnah Daimah sudah berbicara. Sudah ditanyakan. Kan ini terjadi keributan dunia, bukan hanya di kita Indonesia. Banyak orang geser. Iya. Maka mereka keluarkan fatwa yang wajib bagi kalian adalah menghadap arah. Bukan menghadap badan. Memang betul dunia canggih. Langsung kita letakkan, langsung menghadap ke mana? Ke badan. Tapi kewajiban kita bukan ke badan. Tapi ke mana? Arah. Otomatis karena kalau ke badan, beban kita. Kalau di Makkah bisa. Di Masjid Haram ya kan bisa. Karena kita lihat semua badannya memang sudah diarahkan masjidnya begitu. Langsung melingkar. Dipahami kan? Semuanya. Tapi kalau di luar daripada itu, susah. Kita mau melingkar juga. Iya kan? Kalau melingkar malah menghadap tengah masjid kita. Begitu jadinya. Iya kan? Karena anggaplah badan masjid, anggaplah badan Ka'bah. Anggaplah kita bilang 5 meter misalnya. Berarti lebih dari itu bermasalah. Kalau masjid hanya 5 meter bisa. Tapi kalau di Al-Markas kita sholat. Iya kan? Berarti yang ujung sana harus miring juga. Paham kan? Jadi akhirnya tidak teratur. Maka kewajiban kita adalah menghadap arah. Adalah menghadap apa? Arah. Dan itu sudah sesuai dengan kesepakatan para ulama, sudah sesuai dengan Al-Quran. Sesuai dengan Al-Quran. Siapa yang hafal ayatnya terkait dengan arah? Ya, Masjidil Haram. Siapa yang hafal? Hah? Siapa yang hafal? Itu ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan banyak, ada di Al-Baqarah 144, Al-Baqarah 149, Al-Baqarah juga 150. Semuanya karena Al-Quran ini terkait dengan perpindahan kiblat ini adalah di Madinah. Nabi di Madinah. Karena di tahun kedua apa? Hijriah. Apa kata Allah kepada nabinya? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Iya kan? Falanuwalliyannaka kiblatan
tardoha. Setelah itu, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Arahkan wajahmu ke arah. Karena belum di Madinah. Arahkan wajahmu ke mana? Ke arah Masjidil Haram. Bukan ke badan. Tapi gimana? Ke arah. Antum bisa paham ini? Ini karena kenapa? Turun di mana ini? Turun di mana ini? Di Madinah turun. Karena ini turun syariat menghadap ke Baitullahil Haram di tahun kedua Hijriah. Setelah Nabi SAW hijrah. Iya. Bahkan ada lanjutan lagi terkait dengan kita kaum muslimin. Itu tadi nabinya kan? Fawalli wajhak. Fawalli wajhak. Kan wajahmu. Nabi. Kita kaum muslimin kata Allah. Wahaituma kuntum. Fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kalian berada. Arahkanlah wajah kalian ke arahnya. Adum bisa pahami ini? Ini disepakati. Dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib untuk ketahui sebelum kita masuk di pembahasan menghadap kiblat. Jadi ada dua bentuk. Ada dua keadaan. Kita penduduk sana, tinggal lagi di sana, atau lagi di sana, atau kita lagi di luar daripada ya Baitullahi Al-Haram. Jelas kan? Ini supaya kita bisa ya tenang ya dan bisa ya beramal di atas ilmu terkait dengan ya kiblat ini. Kejadian yang ada di masyarakat. Kita sebutkan baca hadis yang belum sebutkan di sini terkait dengan pembahasan kiblat. Belum sebutkan 3 hadis, kita baca dan kita selesaikan. Hingga ini masalah mudah. Kalau antum sudah paham tadi itu sudah selesai. Kata beliau rahimahullah, an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi haitsu kana wajhuhu yumi'u bi ra'sihi wa kana ibnu Umar yaf'aluhu wa fi riwayatin kana yutiru ala ba'irihi wa li muslimin ghairu annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah walil Bukhari illa al-faraid. Masya Allah. Iya. Kata beliau rahimahullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah SAW yusabbih ala dhahri rahilatihi. Apa antum tak artikan ini? Yusabbih. Kalau antum dengar. Hah? Adalah Nabi SAW bertasbih di atas punggung kendaraannya. Begitu. Apa terjemahan di antum situ? Ya, tasbih artinya sholat. Ini harus antum pahami baik-baik. Dan ini jangan sampai salah paham. Ada hadis lafaz yang mirip dengan ini terkait dengan jamak qasar saat sholat. Dinukil juga wakana Nabi SAW la yusabbih bainahuma. Adalah Nabi SAW tidak yusabbih antara sholat yang satu dan sholat yang lain. Antara zuhur asar. Apa antum artikan? Sebagian orang memahami adalah Nabi SAW tidak bertasbih, tidak berzikir. Makanya mereka habis sholat zuhur kalau mau jamak qasar langsung ayo sholat. Kenapa? Karena dia pahami yusabbih artinya apa? Zikir. Nabi tidak berzikir, langsung berdiri. Bukan zikir maksudnya. Nabi tidak sholat sunnah antara keduanya. Antum paham ini? Karena yusabbih maknanya apa? Sholat. Dan ini juga yang diingatkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, dan saya dapat faedah ketika dapat ayat terkait dengan tasbih di penghujung siang dan di awal malam. Orang kira kadang tasbih maksudnya zikir pagi petang, dia terjemahkan di ayat itu. Zikir pagi petang di ayat itu. Padahal maknanya bukan sholat di awal hari, sholat subuh. Dan sholat di akhir hari maksudnya sholat asar. Jadi orang terjemahkan di Al-Quran apa? Zikir. Tasbih pagi, tasbih sore. Itu salah.
Mana tasbih adalah apa? Sholat. Kecuali ada korinanya, zikir digantikan dengan tahmid, tahlil, takbir. Nah, itu maknanya apa? Zikir. Dipahami nih? Itu harus diperhatikan. Karena mana tasbih sholat. Lihat terjemahan. Karena Nabi SAW yusabbih. Adalah Nabi SAW sholat. Ala dhahri rohilatihi. Di atas punggung kendaraannya. Haitsu kana wajhuhu. Di mana arah wajah kendaraannya itu. Atau di mana arah wajah Nabi SAW. Ya namanya arahan wajah Nabi di mana? Gimana arahnya? Hah? Sesuai arah kendaraan atau membelakangi kendaraan? Ya pasti sesuai, masa naik kendaraan baru duduk ke belakang. Dipahami ini kan? Jadi Nabi arahnya ke situ. Sholat sunnah. Ini yang anak isyaratkan tadi. Bahwa yang wajib menghadap kiblat adalah apa? Syarat sahnya itu ketika apa? Sholat wajib. Sholat sunnah Nabi sholat sesuai dengan arah kendaraannya. Dan adalah Ibnu Umar melakukannya. Yumi ubirosih. Apaan? Masih ada sebelumnya. Yumi ubirosih. Belum tak ruku, belum tak sujud. Dan di atas kendaraan. Belum hanya mengisyaratkan dengan kepalanya. Maksudnya kepalanya lebih rendah ketika sujud daripada ketika ruku. Paham kan? Jadi belum sholat. Misalnya ruku begini. Berarti sujud lebih di bawah. Tidak sujud. Kan tidak bisa sujud. Dipahami kan? Di atas kendaraan masa sujud dulu kepala unta atau kepala kuda. Dipahami kan? Cukup berisyarat dengan kepala. Wa kana Ibnu Umar yaf'alu. Ibnu Umar lakukan itu. Dalam riwayat wa kana yutir ala ba'iri. Dalam riwayat adalah Nabi witir di atas kendaraannya. Nah, witir. Sholat apa? Ini menunjukkan bahwa sholat witir itu sunnah. Karena sebagian ulama menyatakan wajib. Tapi yang benarnya adalah apa? Sunnah. Karena kalau wajib, pasti Nabi tidak sholat di atas kendaraan. Wali Muslim goyre annahu la yusalla alaiha al-maktubah. Hanya dalam riwayat Muslim, hanya saja Nabi tidak sholat di atas kendaraan kalau sholat wajib. Jadi tadi itu sholat di kendaraan yang boleh adalah sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak boleh di atas kendaraan. Kecuali darurat akan keluar waktu. Nah, misalnya sebentar supaya tidak ditanyakan lagi. Ya, ada Aldi Safar dari Maluku. Berapa hari berapa malam? Dari Maluku ke Makassar. Nah, 2 hari 2 malam. Nah mau turun ke laut, kan tidak boleh di kendaraan. Berarti tidak boleh di kapal. Mau turun di laut, sholat di bawah. Ini kan begitu. Ini darurat akan lewat banyak waktu. Maka boleh kalau darurat. Ini pembahasan dalam keadaan biasa yang bisa kita turun. Jadi belum dah lakukan di atas kendaraan kalau itu sholat wajib. Kalau sholat wajib itu tadi wajib menghadapkan badan ke mana? Ke kiblat. Sementara sholat sunnah tidak. Paham bedanya kenapa? Jelas kan? Karena namanya kendaraan pasti berbelok. Iya kan? Jelas kan? Kemudian walil Bukhari ilal faraid. Dalam riwayat Bukhari dikatakan kecuali sholat faridah. Kecuali sholat 5 waktu. Jelas ini? Perbedaannya jelas. Hadis ini belum bawakan terkait dengan menghadap kiblat dalam sholat wajib dan sholat sunnah. Paham ya? Sholat wajib harus dibawa. Sementara sholat sunnah maka belum sholat sesuai dengan arah kendaraan. Sesuai dengan arah kendaraan. Kemudian beliau bilang selanjutnya wa an Ibnu Umar an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu maqala bainama an-nasu bi Quba fi sholati subhi irja'ahum atin faqala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailah Quran wa qad umira ay yastaqbilal Ka'bah fastaqbaluha wa kanat wujuhuhum ila Syam fastadaru ilal Ka'bah. Masya Allah. Inilah sahabat. Kenapa mereka jadi pilihan Allah? Mereka tidak pikir untuk melakukan syariat. Kalau kita masih pikir, iya, kalau saya lakukan ini orang tuaku marah nggak? Atau masyarakat
akan bilang apa? Kalau sahabat lihat ini. Karena beliau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Bainaman nasu bi Quba." Ketika manusia di Masjid Quba, waktu itu dalam sholat subuh. Mereka lagi sholat subuh. Tiba-tiba datang kepada mereka atin, seorang penyeru. Satu orang ini, dia lagi sholat. Mereka lagi sholat subuh di Masjid Quba. Menghadap ke Syam. Tahu Syam? Baitul Maqdis. Di Masjid Quba. Datang kepada mereka seorang. Langsung orang ini habis sholat di Masjid Nabawi. Karena dekat Masjid Nabawi dari Quba. Iya, kalau jalan kaki potong saja. Kalau sekarang agak sulit karena diarahkan kendaraan oleh pemerintah. Karena banyaknya orang yang mau ke Masjid Quba sekarang. Karena sunnah pergi ke sana dan sholat sunnah di dalamnya. Karena Nabi SAW sering mengunjunginya. Iya, mereka lagi sholat. Datang orang berkata, Inna Nabi SAW qad unzila alaihi lailah Qur'an. Sungguh Nabi SAW telah diturunkan kepada beliau di malam hari ini Quran. Maksudnya Quran yang merubah arah kiblat. Wa qad umira ayyastaqbilal Ka'bah. Dan mereka telah diperintahkan beliau telah diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Apa mereka lakukan? Fastakbaluha. Mereka langsung menghadap Ka'bah seketika. Padahal lagi dalam sholat ini. Enggak tunggu. Oh sebentar pi. Nah, kalau orang Makassar bilang, sebentar pi. Ngapa mi? Ini di sholat ini. Iya. Jadi mereka pun langsung menghadap Ka'bah. Dan antum tahu, itu Ka'bah sama Syam berbelakangan. Bukan kiri kanan. Kita hanya belok kiri atau belok kanan langsung. Enggak. Dia berlawanan. Kalau kita penduduk Madinah, kan utara selatan dia. Kalau dia menghadap Syam, berarti membelakangi Ka'bah. Itu. Apa yang terjadi? Wa kan fastaqbaluha wa kanat wujuhuhum ila Syam. Mereka langsung menghadapnya adalah sebelumnya wajah mereka ke arah Syam. Fastadaru ilal Ka'bah. Mereka berputar ke Ka'bah. Nah, langsung. Ini menunjukkan pertama membantah orang-orang ahli kalam yang mengatakan tidak boleh beramal dengan khobar wahid, khobar ahad. Ini para sahabat amalkan khobar ahad. Satu orang yang mengatakan mereka langsung terima. Di dalam sholat. Tanpa menunggu karena sahabat seluruhnya adil. Tanpa bertanya dulu, betul enggak Rasulullah? Sahabat semuanya tidak ada yang bisa berdusta. Orang munafikin saja yang berdusta. Yang menyembunyikan apa? Kekafiran di dalam hatinya. Sahabat semuanya adil. Manusia pilihan Allah. Datang dia kabarkan, langsung mereka putar. Ini menunjukkan juga segeranya mereka melakukan apa? Perintah. Tanpa menanyakan, tanpa berpikir panjang. Inilah alasannya kenapa mereka dijamin surga. Mereka dijamin surga. Ini dibawakan. Apa faedah kita di bab menghadap kiblat? Menunjukkan wajibnya dan batal sholat kalau tidak menghadap. Dipahami kan? Lihat sahabat, mereka tidak lanjutkan sholat, langsung dia menghadap. Langsung apa dia? Menghadap. Jelas kan? Ini menunjukkan wajibnya menghadap kiblat. Tidak ada sholat tanpanya. Tidak ada sholat tanpanya. Kemudian hadis terakhir. Kata beliau rahimahullahu ta'ala an Anas Ibn Sirin. Ibn Sirin. Sirin. Beliau siapa? Sahabat atau bukan? Bukan. Tabi'in. Beliau bilang, Istaqbalna Anasan. Anas bin Malik. Radhiyallahu ta'ala nuhina qadima minas Syam. Falakinahu bi ainit tamr faraaituhu yusalli ala himarin wa wajhuhu min da al janib yakni an yasaril qiblah faqultu raaituka tusalli li ghairil qiblah faqala laula anni raaitu Rasulullah yaf'aluhu ma fa'altuhu. Ini masih menegaskan tadi terkait dengan salat sunnah.
Dari Anas bin Sirin, kami pernah menjumpai dan menerima Anas, menyambutnya ketika beliau datang dari Syam. Ketika beliau datang dari Syam, kami menjumpainya di Ainut Tamroh, nama daerah. Saya melihatnya dia sholat di atas kendaraannya. Dia sholat di atas kendaraannya. Wajahnya itu mindal janib, dari sisi ini. Maksudnya dari arah kiri kiblat. Jadi maksudnya tidak tidak langsung seperti menghadap kiblat, tapi kayak miring. Kayak miring. Saya kata fakultu, namanya belum karena penasaran. Kenapa tidak menghadap? Karena ini perkara yang dia maklumi, kita harus menghadap kiblat. Dia bilang, ra'aituka tusalli li ghairil kiblat. Saya melihatmu salat selain arah kiblat. Faqal, dia bilang, seandainya saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, saya tidak akan melakukannya. Artinya, ini pernah dilakukan oleh Rasulullah di atas kendaraannya. Bahwa Rasulullah menghadap ke arah kendaraannya menghadap. Dipahami ini? Ini terkait dengan orang yang melakukan sholat di atas kendaraan, dan sholat yang dilakukan adalah sholat sunnah. Dipahami kan? Sholat sunnah. Adapun sholat wajib kita sudah tegaskan tadi. Karena hadis tadi sudah mengatakan illal faraid. Kecuali sholat wajib. Itu namanya dalil khusus. Ini alhamdulillah selesai tentang kiblat, dan kita cukupkan karena tadi ada pendahuluan terkait dengan kiblat. Saya sengaja mendahulukan itu karena terkait dengan keresahan. Kalau kita sekarang kadang sudah hilang itu keresahan. Keresahan itu ada pada awal-awal munculnya itu alat. Makanya anak kasih dulu tadi pendahuluan yang penting supaya antum paham tentang hal yang terkait dengan kiblat. Kita cukupkan dengan 3 hadis. Baru berikutnya insyaallah kita masuk di pembahasan tentang shaf. Ada pertanyaan?